Ya, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materinya. Setelah kemarin kita membahas tentang visi dan misi bisnis, ya. Hari ini kita akan masuk kepada bagian kedua dari kegiatan manajemen strategik. Bagian kedua itu adalah kita akan mulai masuk pada konteks implementasi strategi. Kan kalau kita ingat lagi, teman-teman, manajemen strategik itu kan 3 aktivitas utamanya. Perumusan, implementasi, dan apa? Eksekusi, Pak. Eksekusi itu implementasi. Dan evaluasi. Jadi 3 kegiatan itu menjadi aktivitas utama dari manajemen strategi. Perumusan, implementasi, dan evaluasi. Nah, hari ini kita akan bahas di bagian yang kedua, yaitu tentang implementasi strategi. Anggaplah kemarin di bagian pertama tentang perumusan strategi, kita sudah selesai, sudah menguasai, sudah mampu menginventarisir apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, dan apa yang menjadi ancaman dari setiap bisnis. Nah, itu kita skip dulu, ya. Kita simpan dulu itu. Kemudian kita akan beralih kepada bagaimana kemudian informasi-informasi yang kita dapatkan tadi, ya, kita implementasikan, ya, secara tepat. Nah, untuk mengimplementasikan secara tepat, terlebih dahulu kita harus memahami dulu hakikat dari implementasi strategi itu apa. Sebab kalau kita tidak memahami hakikat dari implementasi strategi itu apa, maka bisa jadi, ya, dalam proses berikutnya kita akan kehilangan arah. Bisa jadi strategi informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan itu menjadi mubazir, ya, karena tidak mampu kita implementasikan. Nah, saya izin untuk menampilkan slide-nya dulu, ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Lihat kan, ada orang ganteng di situ. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada. Ya iyalah, masa cantik. Yang bilang saya cantik itu kelainan berarti. Ya, jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang analisis dan pilihan strategi. Jadi kita sudah akan mulai menganalisis nih, strategi apa saja yang nanti mungkin akan bisa kita pilih, ya, sebagai alternatif untuk melaksanakan proses manajemen strategi itu. Oke, saya hanya mengingatkan, ya, terlalu banyak rencana itu juga tidak baik, ya. Terlalu sedikit rencana itu juga tidak baik, ya. Buatlah rencana sesuai dengan kemampuan kita, buatlah rencana sesuai dengan kapasitas kita, tapi jauh lebih penting dari itu adalah kita melanjutkan pada proses perencanaannya.
Jadi kalau kita hanya punya rencana, tapi nggak punya perencanaan, repot. Ya. Jadi hanya kepingin saja, nggak pernah diramu kepinginnya itu, nggak pernah dirumuskan kepinginnya itu juga akan mubazir. Nah, di slide pertama kita akan menjelaskan tentang sifat analisis dan pilihan strategi itu apa. Yang pertama, bahwa sifat analisis dan pilihan strategi itu merupakan proses penetapan sasaran jangka panjang. Jadi sasaran jangka panjang kita itu apa? Tujuan besar kita itu apa? Tolong yang lain di-mute dulu, biar tidak terganggu. Jadi kita tetapkan dulu sasaran jangka panjangnya. Nah, setiap orang pasti punya sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang itu kalau kita analogikan, ya, itu sebagai sebuah sasaran antara sebelum visi itu terwujud. Jadi untuk visi itu bisa terwujud, maka sasaran antara yang harus dilalui adalah sasaran jangka panjang ini. Kalau kita belum mampu memenuhi atau mencapai sasaran jangka panjang, itu artinya maka kita akan semakin lama untuk mencapai visi organisasi kita. Karena indikator dari terwujudnya atau terpenuhinya visi dan misi bisnis kita itu adalah dari sasaran jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat analisis dan pilihan strategi ini akan menghasilkan strategi alternatif. Apa itu strategi alternatif? Strategi alternatif itu adalah strategi yang memang kita pilih berdasarkan perhitungan, berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan secara mendalam. Alternatif itu kan terpilih ya, atau pilihan. Ini menghasilkan strategi pilihan atau menghasilkan strategi terpilih. Nah, setelah strategi alternatif itu terpilih, maka baru kita jalankan. Kita jalankan, kita laksanakan sesuai dengan yang menjadi amanat dari apa yang telah kita tetapkan di awal. Berikutnya, analisis strategi dan pilihan strategi itu mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang mungkin terbaik bagi perusahaan. Jadi kita nanti akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan-pilihan alternatif atau tindakan-tindakan alternatif yang itu dimungkinkan dianggap terbaik ya, bagi perusahaan untuk mewujudkan misi dan sasaran. Nah ini ya, tindakan-tindakan ini kalau kita kategorisasikan bisa menjadi tindakan taktis ya, dan tindakan strategis. Mana tindakan taktisnya, mana tindakan strategisnya. Nah itulah yang harus kita kembangkan.
Sehingga kita tidak salah dalam memilih mana yang strategis, mana yang taktis. Nah, berikutnya, bagaimana proses menghasilkan dan memilih strategi? Yang pertama, ahli strategi itu tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif. Artinya apa? Tidak semua alternatif yang tersedia itu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sebuah pilihan. Karena sedemikian banyaknya alternatif, kalau itu diambil semua, ini maka akan memperlambat atau membebani strategi itu ketika dijalani. Maka rasionalisasinya adalah kita pilih saja mana yang paling baik dan mana yang paling mungkin untuk kita implementasikan. Paling mungkin, paling rasional, paling ekonomis kalau perlu, yang bisa kita implementasikan itu yang mana. Maka dikatakan di bawahnya tugas manajer adalah memilih beberapa strategi alternatif paling menarik yang masih dapat dikerjakan. Kan? Jadi mana yang paling menarik, yang bisa dikerjakan, yaitu pilih. Kalau kira-kira menarik tapi nggak bisa dikerjain, nggak usah repotin. Menarik tapi terlalu membebani perusahaan, itu juga bukan pilihan baik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan pilihan-pilihan strategi itu yang pantas kita pilih itu yang mana. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bapak. Bisa. Ya, pura-pura paham juga nggak apa-apa sih. Oke, berikutnya. Untuk mengenali dan mengevaluasi strategi alternatif, harus melibatkan banyak manajer dan karyawan yang awalnya itu ikut menyusun pernyataan misi organisasi, ikut juga melaksanakan audit eksternal dan melaksanakan audit internal. Itu harus dilibatkan, jangan ditinggal. Kadang-kadang kita ini kan suka begitu, suka meninggalkan kawan yang awalnya bareng-bareng merintis, ketika sudah maju, ketika sudah berkembang ditinggal dengan berbagai argumentasi. Nah, dalam konteks bisnis yang lebih formal, ketika kita ingin mengevaluasi strategi, maka kawan-kawan yang dulu pernah ikut terlibat sejak awal itu harus tetap diikut sertakan. Buat apa? Pertanyaannya. Ya buat memberikan masukan, buat memberikan pandangan, buat memberikan perspektif lain tentang kondisi objektif strategi alternatif yang akan dipilih. Karena bisa jadi pandangan-pandangan itu akan memuatkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga pandangan-pandangan tersebut bisa melemahkan apa yang kita pilih. Jadi itu kembali lagi kepada kebijaksanaan kita dalam
mengenali dan mengevaluasi strategi. Nah, ini sekarang kita bicara tentang sasaran jangka panjang. Jadi, sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa sasaran jangka panjang itu menjadi sasaran antara sebelum terwujudnya visi dan misi bisnis. Dia menjadi indikator dari terwujudnya visi misi yang sudah kita tetapkan. Kan logika sederhananya begini. Visinya ingin menjadi perusahaan terbaik yang menghasilkan produk dan layanan prima di tahun 2030. Nah, itu kira-kira indikatornya apa aja untuk bisa kita anggap bisa terwujud. Tanda-tanda agar itu bisa terwujud itu apa? Indikasinya. Itu yang harus kita rumuskan dalam sasaran jangka panjang. Jadi kalau kita tidak mampu mengidentifikasi atau tidak mampu membreakdown ya sasaran jangka panjangnya apa, ini bahaya. Kalau bisa dikasih contoh misalnya, sasaran jangka panjang itu biasanya berwujud capaian-capaian yang didapat oleh perusahaan dalam waktu tertentu, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Misalnya menambah karyawan sebanyak 2% tiap tahun misalnya. Atau menambah memperluas pasar menjadi 10% dalam tahun berikutnya misalnya sebagainya. Itu adalah indikator-indikator yang bisa kita cantumkan. Strategi merupakan tindakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran jangka panjang. Ya, jadi untuk mewujudkan sasaran jangka panjang itu juga harus dibarengi di strategi. Berikutnya, kerangka waktu untuk sasaran dan strategi harus konsisten, biasanya 2 sampai 5 tahun. Ya. Konsistensi kita dalam menetapkan atau memilih ya sasaran jangka panjang seperti apa itu akan diuji oleh keseriusan kita dalam memelihara apa yang menjadi sasaran kita. Jadi teman-teman, ujiannya tuh di sini. Kalau setiap tahun kita konsisten ya, memelihara sasaran jangka panjang kita, atau selama 2 tahun kita konsisten memelihara sasaran jangka panjang kita, maka itu sudah menjadi sebuah prestasi yang harus kita apresiasi. Nah, ini sasaran jangka panjang itu ada sifatnya. Apa sifatnya? Bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dipahami, menantang, mempunyai hierarki, dapat dicapai, dan serasi di antara unit-unit organisasi lain.
di antara unit-unit organisasi, nggak ada kata lainnya. Jadi ingat tuh, sifat sasaran jangka panjang bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dipahami, menantang, mempunyai hierarki, dapat dicapai, dan serasi di antara unit organisasi. Jadi kalian harus bisa merumuskan sasaran jangka panjang itu dengan mengakomodir sifat-sifat sasaran jangka panjang yang tadi saya sebut. Sifat kuantitatif itu berarti kan bersifat angka-angka, ada angka yang dicapai. Ya kan? Mau 10%, mau 50%, atau mau berkaitan dengan jumlah unit, dan sebagainya. Dapat diukur, itu ada dimensi waktunya. Dalam berapa lama sasaran jangka panjang ini bisa kita wujudkan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau berapa tahun? Realistis. Nah, ini realistis ini kan debatable. Ya. Bisa saja menurut saya realistis, tapi menurut kalian tidak realistis. Atau sebaliknya. Jadi debatable. Tapi setidaknya realistis itu harus menjadi bagian yang harus dilibatkan dalam sifat sasaran jangka panjang. Dapat dipahami. Ya, sasaran jangka panjangnya bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami orang, repot. Khususnya oleh karyawan atau oleh pegawai yang terlibat. Menantang, ya harus menantang. Biar mampu membangkitkan semangat orang untuk mencapai dan mewujudkan apa yang menjadi sasaran perusahaan. Mempunyai hierarki dari atas sampai ke bawah, ya, itu juga ada ininya, ada sasaran-sasaran jangka panjangnya. Dari tingkat direksi, apa sasaran jangka panjangnya? Dari tingkat manajer, apa sasaran jangka panjangnya? Dari tingkat supervisor, apa sasarannya, dan seterusnya. Dapat dicapai. Dapat dicapai itu artinya bahwa sasaran jangka panjang yang kita buat itu memungkinkan kita bisa mencapainya. Kan nggak mungkin kita menetapkan sasaran jangka panjang tapi kita sendiri tidak mampu mencapainya. Kan nggak mungkin. Jadi harus dibuat yang bisa dicapai. Dan terakhir, serasi di antara unit-unit organisasi. Nah, serasi itu ya itu tadi. Kalau kita gunakan piramida, segitiga piramida itu, dari atas sampai ke bawah itu serasi. Apa yang menjadi sasaran jangka panjangnya. Kalau misalnya sebuah perguruan tinggi misalnya menetapkan sasaran jangka panjangnya adalah mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak 1.000, ya itu di tingkat perguruan tinggi. Maka di tingkat fakultas kita juga harus buat, kalau universitas 1.000 kira-kira fakultas berapa? Nggak mungkin 2.000, nggak mungkin. Pasti di bawahnya harus serasi. Misalnya 500. Kemudian di tingkat prodi berapa targetnya? Ada 5 prodi ya, berarti 500 dibagi 3 prodi, masing-masing 150 mahasiswa. Nah itu kan serasi dari atas sampai bawah. Di antara unit-unit yang terlibat di dalamnya itu serasi. Berikutnya, sasaran biasanya dinyatakan dalam istilah pertumbuhan dalam aset, pertumbuhan dalam penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, tingkat dan sifat diversifikasi, tingkat dan sifat integrasi vertikal, hasil bersaham, dan tanggung jawab sosial. Nah ini nanti kita bicarakan berikutnya ya. Tapi setidaknya yang sering kali muncul dalam dalam
redaksional sasaran jangka panjang itu adalah istilah-istilah ini, ya, profitabilitas, pangsa pasar, penjualan, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh, buat salah satu, ini salah 4 nih. Salah beberapa contoh sasaran jangka panjang. Meningkatkan jumlah produksi sebesar 10% setiap tahun. Nah, ini contoh ini ya, kalau kita lihat pada sifat dan kriteria, ini kira-kira sudah memenuhi ini belum? Sasaran harus bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dipahami, menantang. Nah, itu sampai situ aja dulu. Itu memenuhi enggak ini? Yang meningkatkan jumlah produksi sebesar 10% setiap tahun. Semawi, ada? Ini Pak, ada? Hadir, Pak. Ah, coba gimana pendapatnya? Apa sasaran jangka panjang itu sudah masuk apa, kategori atau kriteria enggak? Tahrul, Iya, Pak. mana? Oh, ini saya. Saya nggak on cam, Pak. Ya, gimana contoh sasaran jangka panjang itu? Itu sudah masuk ke kategori yang tadi disebut nggak? eh Salah satunya adalah memperluas pasar, Pak. Itu bukan? Bukan ke situ, ini loh. Nih, Agak salah ya. sudah memenuhi ini belum nih sifat sasarannya? Hmm? Taluk, Pak, taluk. Nah, kelamaan kamu kalem-kalem. Mohon izin, Pak. Siapa ini? Jadi, Pak, Ya, gimana ya, Dik? dari 4 poin tadi, menurut Jadi memang masuk ke dalam kriteria atau sifat sasaran jangka panjang. Yang mana tadi kan sudah disebutkan juga bahwasanya eh, sasaran jangka panjang itu harus bersifat kuantitatif atau memiliki angka yang ditargetkan gitu kan. Nah, jadi apa namanya, memberikan motivasi kepada karyawan, terus apa namanya, menargetkan tiap tahunnya itu memiliki meningkatkan produktivitas hingga 10% itu menurut jadi adalah salah satu sifat daripada sasaran jangka panjang juga, Pak. Apalagi kalau misalkan perusahaan menambah mesin, Pak. Ya kan di situ pasti akan menambah angka produktivitas juga. Dari mana itu bisa dikatakan dia sudah memenuhi
sifat sasaran strategi itu? Jangka panjang, Pak. Iya, Gimana, Pak? dari Oh, gini, mana Pak. contoh ini, contoh sasaran jangka panjang ini sudah memenuhi sifat dari sasaran jangka panjang. Jadi kayak gini, Pak. Sependek pengetahuan Yadi, ketika perusahaan misalkan menambah 3 mesin dalam tiap tahun. Kalau misalkan tiap tahunnya itu menambah 3 mesin, contohnya kita ngambil perusahaan sepatu. Nah, pada tahun pertama, perusahaan hanya memiliki 50 mesin. Nah, kapasitas 50 mesin itu misalkan bisa perharinya hanya menghasilkan 300 sepatu. Nah, kalau misalkan tiap tahunnya ditambah 3 mesin, tingkat produktivitas pembuatan sepatu tiap tahunnya akan meningkat. Dan otomatis ketika jumlah mesin tiap tahunnya ditingkatkan dan juga perusahaan melaksanakan kegiatan pelatihan karyawan, itu akan menambah kualitas, bukan hanya kualitas mesin tapi juga kualitas karyawan juga akan meningkat. Jadi kualitas karyawan meningkat itu bisa mempengaruhi tingkat produktivitas juga, Pak, kepada karyawan dan juga nanti kepada perusahaan, dan juga nanti hal ini akan membuat keuntungan, akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan gitu, Pak. Makanya ini itu masuk ke dalam contoh sasaran jangka panjang, strategi jangka panjang. Oke, kamu terlalu melebar. Mungkin sependek pengetahuan Yadi seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Tapi penjelasannya terlalu melebar. Yang saya minta itu, nih, yang saya stabilo kuning ini, contoh sasaran jangka panjang, ya kan? Kamu lihat nggak di layar? 5.000. Jadi kamu lihat nggak di layarnya? Di slide share. Mohon maaf, Pak, tadi jaringannya putus-putus, Pak. Tadi apakah Yadi tadi sudah terdengar, Pak? Tanggapan dari Yadi. Kamu memperhatikan ini nggak, ininya slide-nya, PowerPoint yang saya tampilkan? Halo, Pak. Iya, kamu memperhatikan PowerPoint yang ada di layar nggak? Syahida, Iya, Pak. Pak, mohon izin ini ada telepon dulu, Pak. coba menurut pendapat Syahida, ini contoh itu dengan kriteria sifat itu sudah masuk belum? Sudah memenuhi, Pak. Apa yang sudah memenuhi? Ada salah satu sifat sasaran jangka panjang itu kuantitatif memenuhi data-data. Contoh di situ sudah. Selanjutnya mudah dipahami. Kira-kira karyawan bisa paham nggak dengan ini? Dengan contoh itu?
Mohon izin Bapak tadi, mohon maaf keluar sebentar tadi soalnya ada yang nelpon Pak, HP-nya nge-lag jadi. Mana Saida lanjut? Iya, Pak. Untuk karyawan bisa sih Pak memahami. Kemudian menantang karena di sini ditantang untuk meningkatkan jumlah produksi sebesar 10% setiap tahunnya. Seperti itu, Pak. Itu yang membuat menantang. Ya betul. Oke. Nah, secara umum ya kalau kita bicara contoh sasaran jangka panjang ini semuanya sudah memiliki sifat dari sasaran jangka panjang yang di awal tadi kita sebut. Ya. Harus kuantitatif, dapat diukur, realistik, dapat dipahami, dan menantang. Itu baru salah satu contohnya. Jadi, kalau kita tidak punya ya redaksional yang kuat terkait dengan sasaran jangka panjang itu apa yang akan kita raih, itu kayak kita berlayar di lautan lepas tanpa membawa kompas. Kira-kira terombang-ambing lah kita di tengah lautan dan akhirnya terdampar di pulau yang tidak bertuan. Mending kalau pulau tak bertuannya itu berisi manusia. Kalau berisi binatang-binatang langka, ya, ada dinosaurus, ada segala macamnya, matilah kita di situ. Oke, ya, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Ya, harus bisa. Nah, berikutnya, sasaran jangka panjang diperlukan di tingkat korporasi, divisi, dan fungsional dalam satu organisasi. Maka saya sebutkan tadi itu adalah dalam bentuk piramida. Jadi dalam setiap tingkatannya itu harus ada. Jadi kalau misalnya di tingkat puncak itu memiliki sasaran jangka panjang, maka di tingkat middle atau di tingkat divisi itu juga harus punya sasaran jangka panjang. Kemudian di tingkat fungsional itu juga harus punya sasaran jangka panjang. Nah, kalau di tingkat fungsional yang harus diingat nih, halo. Ya, Pak. Itu Halo. bicara tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan lain sebagainya. Itu adalah di paling bawah nih, di piramida paling bawah. Itu bicaranya itu, fungsi-fungsi itu. Jadi bagaimana sasaran jangka panjang pada marketing, bagaimana sasaran jangka panjang pada bidang SDM, bagaimana sasaran jangka panjang pada bidang keuangan, bagaimana sasaran jangka panjang pada bidang apa lagi, dan seterusnya. Ya. Naik berikutnya pada divisi. Ini juga sama. Ini secara lebih sempitnya lagi. Divisi ini bisa kita kategorikan sebagai buffer dari
korporasi. Jadi ini yang harus dibuatkan juga sasaran jangka panjangnya. Lebih-lebih pada tingkat korporasi. Ini yang sifatnya lebih strategis. Jadi 3 tingkatan itu harus memiliki sasaran jangka panjangnya sendiri-sendiri. Tapi harus seirama. Yang pasti harus seirama, nggak boleh beda-beda. Kemudian sasaran merupakan ukuran penting bagi prestasi kinerja manajerial. Nah, ukuran-ukuran kinerja organisasi itu dilihat dari sini, dari sasaran jangka panjangnya. Bagian marketing misalnya mampu menjual sekian sekian produk misalkan, itu adalah prestasinya. Bagian keuangan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan atau penjualan dan sebagainya. Sasaran pada bidang manajemen SDM misalnya atau karyawan ya, mampu meningkatkan keahlian karyawan atau mampu menambah jumlah karyawan yang terampil misalnya. Itu juga bisa. Dan yang terakhir, sasaran yang dinyatakan dengan jelas dan dikomunikasikan itu menjadi penting untuk sukses. Sukses dengan banyak alasan maksudnya. Jadi kita kalau pengen mendapatkan sebuah prestasi ya, yang paling sederhana itu adalah ketika kita mampu meraih sasaran itu dengan sesuai yang kita tetapkan. Dan akan lebih baik lagi ketika itu mampu dikomunikasikan kepada seluruh mereka yang terlibat dalam organisasi itu. Nah, itu yang penting harus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk kepada kerangka kerja merumuskan strategi yang lengkap. Ini kalau bacanya pasti kalian ini nih bingung. Kalau kalian pahami tahap pertama ini dengan baik, ya, maka pada tahap kedua, tahap ketiga itu akan lebih mudah. Tahap pertama itu sudah kita lakukan di awal kemarin, yaitu saat kita merumuskan atau mengidentifikasi analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal. Oke? Masih ingat nggak? Wawan? Mana Wawan? Anita? Eva? Fitri? Ini pada tidur atau gimana nih anak-anak ini?
Nggak tahu, Pak. Hanifah, PJ aja nggak ada respon ini. Salsabila, Cynthia, Iya, Bapak. ya apa? Punten Pak, suara Bapaknya kecil Pak. Suara saya emang kecil. Ya. Mana Cynthia tadi? Iya, Bapak, ada Bapak. Udah paham belum untuk tahap pertama itu? Belum, Bapak, kalau Sinti belum paham. Oke, satu nggak paham. Salsabila, Iya, Pak. kamu paham nggak, Neng? Belum, Pak. Oke, dua belum paham. Nurjana, Nurjana, Shirley, Yulia, Belum paham, Pak. ya kalau belum paham, gimana terus ngelanjutinnya? Repot ini. Siapa yang udah paham? Saida paham untuk tahap pertama? Untuk itu waktu itu emang pernah dijelasin yang faktor internal sama faktor eksternal. Cuman kalau yang untuk CPM ini nggak tahu, Pak. Belum. Enggak, tahap pertama aja dulu. Oh, yang CPM-nya, ya, 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 ya. Nah, yang CPM-nya memang belum dijelaskan. Untuk yang tahap pertama, khusus untuk matrik internal eksternal ini sudah kan? Sudah bisa dipahami? Yang SWOT itu bukan, Pak, yang SW-nya itu masuknya internal, kalau O sama T-nya itu eksternal. Iya, bentar.
Nah, yang ini kalian udah pernah dikasih tahu belum? Belum Pak sepertinya. Belum, Pak. Bapak. Belum sama sekali. Rasanya saya udah ngasih di kelas-kelas yang lain, berarti anggapannya kelas ini juga udah dong. Ya, kalau kelas yang lain sudah, berarti kelas ini belum. Belum Kemarin Pak. Bapak Saya Ya belum Kak. Belum. Mungkin yang awalnya manajemen udah Pak, cuma yang bahan mungkin akan belum. Ini mah bukan soal yang manajemen atau yang pindahan. Hampir semua kelas kayaknya sudah dikasih ini materi ini. Yang hari Selasa, hari Rebo, yang jadwal hari Rebo, hari Selasa itu udah. Yang jadwal hari Senin juga kayaknya udah deh. Udah belum? Belum Pak. belum, Bapak. belum Pak. Kalau belum ya ngulang dulu di sini. Yang ini belum. Nih, Belum, Bapak. Iya, Bapak belum. yang benar siap. Kalau belum berarti ini kita lompat-lompat ini materinya nih, Bebek. Oke, kita lihat sekilas saja dulu ya. Kita lihat tentang matrik FV atau analisa lingkungan internal. Jadi tugas kita itu dalam analisa lingkungan internal itu adalah mengidentifikasi berbagai kekuatan-kekuatan yang ada di internal perusahaan. Ya. Termasuk juga kelemahan-kelemahannya. Ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan internal itu adalah kita bicara tentang kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Ya, kita analisis keduanya. Apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan. Nah, harus diingat ini. Bahwa semua organisasi pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsi bisnisnya. Ya, baik itu di keuangan, pemasaran, produksi, dan sebagainya, itu pasti punya lah yang namanya kekuatan dan kelemahan. Sebagaimana kita sebagai orang per orang, ya kita juga punya kekuatan dan kelemahan. Ya. Baik kekuatan dalam bentuk fisik ataupun kelemahan dalam bentuk fisik. Baik kekuatan secara mental ataupun kelemahan secara mental. Ya. Baik kekuatan secara pribadi kepribadian ataupun kelemahan secara kepribadian itu adalah hal yang manusiawi. Jadi tidak ada orang yang kuat semua dan tidak ada orang yang lemah semua juga. Dua-duanya saling melengkapi. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lemah, ada yang kuat dan seterusnya. Jadi setiap orang atau setiap organisasi pasti punya kekuatan dan kelemahan. Ya. Bisa dipahami nih. Bisa dimengerti nggak? Kayak misalnya gini, kalau kalau saya kasih contoh, kampus kita ini UPG, itu kan pasti punya kekuatan dan kelemahan, ya kan? Uniba itu juga pasti punya kekuatan dan punya kelemahan. Nggak usah gitu deh, sebesar Untirta saja itu pasti punya kekuatan dan kelemahan. Gitu kan? Tapi harus diingat,
Tidak semua perusahaan atau tidak semua bisnis itu mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama di semua bidang. Nggak mungkin. Pasti ada aja yang beda-beda. Punya 5 bidang misalnya semuanya lemah, nggak mungkin. Pasti ada kekuatannya. Atau punya kekuatan di semua bidang, nggak mungkin. Karena pasti ada kelemahannya. Nah, tugas kita adalah mencari mana yang menjadi kekuatannya dan mana yang menjadi kelemahannya. Itu aja dulu. Paham? Iya, Pak. Ya Pak, Pak. Paham, Kak? ya Pak. Kalian suaranya kecil amat sih. Lagi pada di mana emang? Lagi pada di pasar apa? Nah, salah satu keyword ya, salah satu kata kunci yang harus kita pegang adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan kekuatan itu. Dan apa juga yang disebut kelemahan itu. Itu yang harus ditanamkan dalam memori kita. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing. Itu adalah kekuatan dan itu disebutnya adalah distinctive competence atau kekuatan pembeda. Kalau produk kita misalnya atau kalau bidang-bidang kita yang lain itu masih bisa disaingi, masih bisa ditiru oleh perusahaan lain, belum bisa disebut kekuatan. Jadi itu harus ditanamkan dulu dalam benak pikiran kita. What's the meaning strength? Nah, taruhlah kita sudah selesai mengidentifikasi ya faktor kunci internalnya, ini dia faktor kunci internal. Oke. Kemudian ini penjelasannya. Kemudian ini manajemen pemasaran, keuangan, manajemen produksi, lead bank, sistem informasi komputer. Baru setelah itu kita buat yang namanya matriknya. Kita buat matrik internal atau yang disebut EV. Evaluasi faktor internal. Bagaimana cara membuat matriknya? Ini contohnya. Perhatikan contohnya, lihat di gambar. Ya, silakan dipelajari dulu, dipahami.
Sudah bisa dipahami? Jadi, jadi Iya Pak. Lab. bisa nggak itu dipahami itu contohnya matrik? Oke, yang nggak paham ya. Nah, ini faktor eksternalnya. Nah, yang harus diingat dari sini adalah terkait dengan bobot. Ingat nih, bobot nih. Ya. Bobot, kemudian nilai. Ini yang penting. Bobot itu adalah angka yang diberikan oleh kita kepada masing-masing faktor atau masing-masing variabel dengan bobot atau dengan apa namanya rentang nilai 0,00 sampai 1,00. Jadi ini dikasih rentang 0,00 sampai 1,00. Dan jumlah akumulasi akhir di sini adalah harus 1. Itu yang repot. Jadi rentang nilainya itu adalah 0,00 sampai 1,00. Ini yang harus dibuat. Tapi nilai bobotnya adalah harus 1 jumlahnya. Bisa ya? Bisa nggak? Ya, Pak. Nah, untuk nilai ya harus diingat itu adalah untuk faktor internal itu ada untuk faktor kekuatan internal itu adalah angkanya adalah angka 3 dan angka 4. Nilainya cukup dikasih 3 dan 4 aja pilihannya. Sementara untuk kelemahan internal itu adalah angka 1 dan 2. Ya. Silakan di utak-atik tuh sesuai dengan feeling kita atau sesuai dengan
apa istilahnya, kemampuan kita dalam menilai masing-masing faktor internal atau eksternal itu. Baru nilai yang dibobot itu adalah pengalian dari bobot dan nilai. Yang eksternal juga sama begitu. Ya. Cuma bedanya kalau di eksternal antara pada kolom nilai, ya, itu nilai angka 1, 2, 3-nya itu bebas dia dimanapun tempatnya. Mau di peluang boleh, mau di ancaman boleh. Ya. Tapi kalau di internal tadi kan yang angka 4 dan 3 itu hanya ada di kekuatan. Sementara untuk kelemahan itu angkanya 1 dan 2. Tapi kalau untuk di matrik eksternal itu angka 1 sampai 4 itu bebas ditaruh di mana saja. Mau ditaruh di eksternal, mau ditaruh di peluang boleh, mau taruh ancaman boleh. Tapi bobotnya tetap sama, 0,00 sampai 1,00. Jumlahnya harus 1. Oke? Oke enggak nih? Syahida, Ya, Pak. sudah bisa dipahami? Gambar di depan di matrik itu. Belum. Belum, Pak. Segitu udah jelasnya gitu di layar, masa nggak paham? Mana yang belum paham? Wawan, Izin bertanya, Pak. Wawan ada nggak nih Wawan? Hadir Pak. Kamu lagi ngapain nih panggil-panggil, nyaut-nyaut? Iya Pak, hadir Pak. Iya lagi ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain Pak, lagi duduk aja Pak, belajar ini Pak. Coba kamu paham nggak itu? Belum paham Pak. Itu kan udah kelihatan di gambar itu di layar HP. Iya Pak, udah kelihatan di layar mah Pak. Terus apa yang belum kamu paham? Ini angkanya Pak.
Kan angkanya kelihatan itu. Ah, kan udah kelihatan angkanya itu. Iya Pak, jumlahnya dari mana aja gitu Pak. Atau tinggal ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah, ditarik ke kanan. Cynthia, masih ada? Iya Bapak masih. Nah, coba perhatiin. Paham nggak kamu nilai-nilai angka itu? Cynthia mau nanya Bapak, sebenarnya Cynthia belum paham. Itu untuk bobot sama nilainya dapat dari mana ya Bapak? Itu bobot sama nilai itu adalah rumus baku yang ada di buku manajemen strategik yang dikarang oleh Swarsono. Jadi ini adalah formulasi untuk membuat matriks EVAS. Jadi bukan dibuat semau saya, ya. Ini adalah formula untuk membuat salah satu analisa lingkungan, baik itu eksternal ataupun internal. Dalam berbagai referensi manajemen strategik itu juga akan seperti ini modelnya, walaupun beda-beda sedikit ini ya apa namanya versinya. Udah gitu. Tapi ya ngelihat angka-angkanya gitu udah bisa dipahami nggak? Sin, Iya Bapak. ini Cynthia yang orang Baros bukan? Iya Bapak. Ya, sampai situ paham. Nah, ini ditanyanya diam lagi, umes lagi. Farhan, ini Asmawi mana nih Asmawi? Gak ada ya? Tadi ada kok sekarang nggak ada. Eka, Iya Bapak. paham nggak kamu? Bapak punten izin bertanya ya kan nih kurang paham Pak, belum paham. Apa Di yang belum sini paham?
Izin Pak. Di sini kan ada peluang sama ancaman ya Pak ya. Terus di sini juga ada bobot, nilai sama nilai yang dibobot. Nah, di sini peluangnya pertambahan jumlah produk. Nah, bobotnya itu 0,20, nilainya 2. Terus nilai yang dibobotnya itu 0,41. Itu gimana ya Pak ngejumlahinnya? Mana 041? 0,40 ya. Iya 0,20 kali 2. Oh, gitu 20 kali 2. Oh, gitu. Terus yang ini Pak, yang daya beli masyarakat meningkat kan bobotnya 0,30. Nah, nilainya 4. Terus nilai yang dibobot 1,20. Berarti ini tinggal dikalikan apa gimana, Pak? Iya, tinggal dikali. Oh. Iya, iya, ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu udah paham belum sampai situ? Iya, sedikit, Pak. Sedikit paham. Udah hampir sejam setengah, pahamnya sedikit doang gimana? Nah ini. Oke, saya cari yang lain dulu. Sabila, Iya, Pak. kamu paham kan, Ong? Paham, Pak. Cuman Hah? izin tanya, Pak. Paham tapi nanya gimana sih? Enggak kan di faktor internal di bagian nilai itu bagian peluang harus 3 sama 4 ya, Pak. Tapi di bagian Ya, eksternal itu enggak harus ya, Pak. iya, kan tadi udah dibilang, kalau di internal itu nilainya angka 4 dan 3 itu untuk kekuatan, nilai 2 dan 1 untuk kelemahan. Kalau untuk eksternal, nilainya bebas, mau ditaruh di mana aja, mau di peluang boleh, di ancaman boleh, jadi boleh boleh apa namanya, boleh sesuka hati kita naruhnya. Paham, Pak. Nah, yang harus diingat adalah begini, mana tadi? Angka terakhir yang harus dijadikan patokan adalah ini. Nih, yang saya kasih di bawah pojok kanan atas nih. Yang saya kasih blok warna merah. Ini patokannya di sini nih, ngeliat angka akhirnya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Nih. Itu semua ada maknanya, angka-angka itu. Apa maknanya? Nah, kita lihat di sini maknanya. Ya, jadi lihat dengan jelas. Bisa, Pak.
Oke, nah sekarang kita kembali ke yang pelajaran hari ini. Ya, kita kembali ke sini. Rangka kerja merumuskan strategi yang lengkap. Tahap pertama adalah membuat materi FV dan FV dan CPM. Dan nanti CPM kita jelaskan di waktu yang lain. Yang kedua adalah kita melakukan tahap pencocokan. Ya. Memfokuskan pada penghasilan, memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal. Tahap ini meliputi pembuatan matrik TOWS, SPACE, BCG, IAE, kemudian grand strategi. Dan tahap ketiga adalah tahap keputusan menggunakan satu macam teknik saja, yaitu Quantitative Strategic Planning Metric, GSPM. Kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan semua ya? Nah, ini rangka kerjanya kita membuat metrik. Ini kok semakin menyusut ini pesertanya ini. Coba ada yang mati lampu katanya. Sinyalnya error. Kok mati lampu? Memang ada ngaruh sama HP kalau mati lampu? Wifi. Ngaruh Pak, nggak ada sinyal. Kalau yang pakai wifi mengaruh, Pak. Ya pakai data lah, pakai paket data kalau gitu. Bentar, ini kok keluar masuk ininya nih, apa namanya, slide-nya. Ada yang mau ditanyain selain ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke matrik TOWS. Ya, lihat, perhatikan matriknya.
sekedar penjelasan awal, matrix TOWS itu adalah alat pencocokan yang penting yang membantu manajer mengembangkan 4 strategi utama, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Mencocokkan faktor eksternal dan internal merupakan kunci paling sulit, ya, atau bagian sulit terbesar untuk mengembangkan matriks TOWS dan memerlukan penilaian yang baik dan tidak ada satupun kecocokan terbaik. Jadi matriks TOWS ini relatif lebih sulit, ya. Jadi harus hati-hati karena sulitnya ini. Berbeda dengan SWOT, ya. Kalau ini dibalik, TOWS, TOWS. Kalau SWOT itu adalah singkatan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membuat matriks TOWS. Nah, kita lihat ininya dulu, matriksnya. Begini matriksnya. Lihat. Buat 3 kolom dan 3 baris. Ya. 3 kolom dan 3 baris. Kolom pertama, 2 kolom sebelah kanan, itu kita tulis kekuatan dan kelemahan. Halo? Iya, Pak. Pak, kelihatan, Pak. Ya. Kolom atas 2 sebelah kanan, 2 kolom atas sebelah kanan itu kekuatan dan kelemahan. Kemudian 1 kolom kiri bawah itu tulis peluang dan ancaman. Nih. Ya. Peluang dan ancaman. Di kolom pertama. Pada kolom pertama, kotak pertama itu dikosongin. Ya. Kosongin. Baru pada kolom kedua atau baris kedua, itu kita mulai menuliskan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Dari mana strategi SO, WO, dan seterusnya ini muncul? Itu adalah dari yang tadi kita sebut. Adalah pencocokan tadi, ya, penggabungan antara kekuatan dan kelemahan. Antara kekuatan dan kelemahan. Antara kekuatan dan peluang. Kemudian WO itu adalah penggabungan antara kelemahan dan ancaman. Antara kelemahan dan peluang. Jadi baris pertama itu digabungkan dengan baris kedua. Diisi pada kolom kedua dan ketiga. Maka muncullah strategi strategi SO dan WO. Nah, untuk yang strategi ST dan WT itu adalah penggabungan antara kelemahan, ya, kekuatan dan ancaman, dan kelemahan dan ancaman. Maka jadilah strategi ST dan WT. Sampai situ bisa dilihat, bisa dipahami.
Koni, ada Koni? Ada? Yulia? Ya, Bapak. Apa nih? Bapak maaf, mau izin ke kamar mandi dulu. Ya, 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 ya. Siapa ini Sudou Kaname ini? Yang namanya Sudou Kaname itu siapa? Rian, Pak. Rian? Farhan? Elivia? Mirna? Fitri? Ayu. Pada tidur kayaknya. Hanifah? Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Tadi Hanifah, Pak. Bisa paham nggak itu materi TOS itu, Hanifah? Paham-paham enggak, Pak. Terus Bapak mau nanya itu yang kosongnya nanti itu fungsinya buat apa, Pak? Nanti bakal dikosongin aja. Yang mana? Kotak yang kosongnya bagian pertamanya itu. Ya dikosongin aja. Jahidah, sampai sini paham? Insya Allah, Pak. Kamu namanya panjangan nih. Nama panggilannya siapa sih? Kalau biasanya ada yang manggil Syahidah, kadang juga ada yang manggil Sasa, Pak. Lebih gampangnya. Oh, Sasa, wis. Punten Pak, tadi manggil Pak. Kamu lagi di mana ini? Ya, Lagi di kampus Pak, lagi fotokopi. ngapain fotokopi ya? Mau fotokopi KTP Pak. Ah, udah pasti nggak merhatiin kalau kayak gini kamu. Tapi paham Pak. Benar. Fitri, Novita, awas kamu kalian ya paham-paham nanti dikasih tugas beginian malah kelimbang. Abdika, Ya, siapa nih Abdika nih? paham. Saya Ana, Sapitri, baik. Saya anggap semuanya paham aja lah, ya. Kelamaan soalnya kalau nunggu satu-satu. Nah, berikutnya adalah setelah kita menyelesaikan materi TOS, kita adalah membuat materi apa namanya space, ya.
Nah, ini contohnya matrix space. Ini lebih rumit lagi nanti nih. Setelah itu kita buat ininya. Sorry, di sini dulu nih. Langkah menyusunnya. Ini. Nah, yang harus diingat adalah bahwa informasi-informasi tentang ini yang saya blok ini, itu berasal dari analisa lingkungan internal dan eksternal yang kita buat sebelumnya. Jadi jangan dikira ini tidak faktor-faktor yang tadi kita bahas di awal itu tidak bisa dipakai lagi. Ini tetap dipakai. Ya. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Saya percaya sampai sini udah mulai pusing kalian. Dan terakhir adalah matrik BCG. Ini adalah matrik yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Jadi bisa juga kita menggunakan ini sebagai panduan untuk memilih strategi mana yang akan kita gunakan. Nah, ini bicara tentang pangsa pasar. Matrik BCG ini ada 4 kuadran, ya, ada 4 kotak. 1 tanda tanya, 2 bintang, 3 sapi perah, 4 anjing. Nah, kalau dilihat di sini, kita mau pilih posisi mana pengennya? 1, 2, 3, atau 4? Sisi bintang, Pak. Bintang. Itu artinya apa? Bintang itu berarti pangsa pasar tinggi, ya. Kemudian Tinggi, angka pertumbuhan juga tinggi. Itu posisi yang ideal yang bisa kita dapat. Jangan sampai kita berada pada posisi keempat sebagai anjing. Ya. Sudah mah pangsa pasarnya rendah, kemudian angka pertumbuhannya juga rendah. Nah, ini posisi-posisi bangkrut. Masih mending sapi, ya kan? Walaupun dia berada pada posisi pangsa pasar rendah, tinggi, gitu kan? Tapi angka pertumbuhannya rendah. Mungkin yang ideal di posisi tanda tanya ya, Pak. Tengah-tengah. Tengah-tengah di mana tanda tanya? Jadi pertumbuhan industrinya tinggi, Pak, tapi posisi pangsa pasarnya rendah gitu. Kan kalau di bintang itu untuk awal-awal ketinggian mungkin.
Ya enggak juga, kan kita berproses. Jadi siklus hidupnya bisnis itu akan dimulai dari yang keempat ini. Keempat naik ketiga, terus ke satu, baru kedua. Itu siklusnya itu biasanya begitu, muter. Kan nggak ada juga bisnis itu dimulai dengan pangsa pasar tinggi, kemudian angka pertumbuhannya tinggi. Nggak ada itu. Pasti semuanya dimulai dari yang rendah. Karena kita belum ada ketemu pasarnya. Yang paling ideal itu memang di angka bintang itu. Itu istilahnya puncak kejayaan bisnis itu di bintang. Makanya disimbolisasi dengan bintang. Oke? Ya. Saya sarankan kalian belajar mandiri dengan mencari referensi-referensi yang relevan terkait dengan ini materi kita hari ini. Ya, nanti saya share juga ini materinya di grup. Ya, tapi jangan berpaku dengan materi yang saya berikan. Kalian punya kesempatan untuk mencari materi di luar sana yang lebih luas, yang lebih komprehensif. Ya. Oke, waktunya sudah pukul 3. Ya. Pas pukul 3 di jam saya. Mau dilanjutkan sampai pukul 3:30? Atau kita sudahi? Sudah Bapak, cukup. Cukup Pak. Kenapa cukup? Capek? Kenapa cukup? Iya, kenapa cukup? Bahaya, Pak. Kalau Hah? dilanjut bahaya, Pak. Diserapin dulu Pak ininya Pak, materi yang ininya Pak. Kalau dilanjutin bahaya. Kenapa bahaya juga kalau dilanjut? Karena fokus kita itu cuma beberapa, ada survei yang membuktikan bahwasanya, mengatakan Pak, bukan membuktikan. Fokusnya itu 1 atau sampai 2 jam. Kesananya kita remang-remang, Pak. Coba bukan survei, kemarin saya bilang itu. Ya udah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini, ya materi kita. Dan saya pesan, kita minggu depan masih kuliah atau udah UTS? Halo? Masih Bapak. Masih kuliah? Masih Pak. Oke. Kalau gitu saya pesan besok cari ruangan ya, minggu depan. Biar kita bisa offline. Udah ada Bapak. Udah ada. Udah ada Dipastikan kelasnya, udah Pak. aman? Udah, tadi udah di booking. Udah, Buat minggu siap. depan. Berapa biayanya ngebooking? Gratis Pak. Oke, terima kasih sudah ngebooking. Jadi minggu depan kita akan ketemu secara offline, ya. Mudah-mudahan nggak usah di kelas yang gede, yang di mana, di aula, tapi kelas kecil aja. Di B21. Baik, terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Segala sesuatu yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan ya bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar lebih dalam tentang manajemen strategik. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat, ya. Semoga sampai minggu depan
kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu secara luring. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kita Bapak. tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Ya.